Salam alaikum bese padone Yesua Hamasya. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan ngebahas Allah yang besar. Mari kita lihat video berikut ini. Surat perizinan masjid yang ramah untuk non-muslim, rahmatan lil alamin. Pak, butuh apa aja Pak? Pasir, semen, busen, koral, besi, kayu, triplek, dan lain-lain dan sebagainya lah. Banyak lagi membutuhkan. Alamat lokasi pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Jalan Citra Garden City, Blok C2 nomor 12, Ciputra, Kota Malang. Berada di depan Indomaret Ciputra dan berdiri tepat di pintu gerbang Ciputra. Mari dukung pengecoran dak lantai 3 Masjid Terpadu Hagia Sophia. Kebutuhan dana 280 juta rupiah. Hubungi Koordinator Lapangan Masjid Terpadu Hagia Sophia sebagai berikut. Ya Allah, berkahi setiap tangan-tangan pribadi-pribadi yang turut di dalam perjuangan ini, menyumbang baik itu secara material, financial maupun moral, dukungan doa kepada kami semuanya. Dan berdirilah benteng yang sederhana Allah untuk mendapatkan kebenaran rahmatan lil alamin. Udah maksimal di dalam kerjaan, tapi tetap gara-gara banyak setiap hari harus bikin Alhamdulillah, sore hari ini yang cerah banget di kota Bekasi. Kita telah hadir semuanya di sini dalam kondisi yang menyenangkan bersama tiga pendeta di sini. Semuanya pendeta Kristen. Ada Bapak Pendeta Luka Tamunan, Ibu Pendeta Rin, sama Bapak Pendeta HTD Hendritan Yanta. Dan begini, tema kita pada sore hari ini adalah mana konsep ketuhanan yang benar. Tuhan itu ada tiga, Bapa, Anak, atau Tuhan itu tidak ada keluarga. Jadi konsep keluarga itu adalah konsep dari Bapak Pendeta Luka Tamunan dan Ibu Pendeta Rin. Sementara konsep Tuhan itu tidak berkeluarga adalah konsep dari Bapak Pendeta HTD. Silakan, siapa dulu? Boleh saya? Ya, baik. Silakan Pak Pendeta Luka Tamunan. Dari pertama penciptaan manusia, Tuhan itu sudah itu sebenarnya yang udah diwanti-wanti sama Tuhan. Itu pertama yang diajarkan Tuhan kepada Adam, Ya. bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, artinya dari awal Tuhan udah ngasih tahu nih, ini loh gue gitu loh. Tuhan tidak sedang menyembunyikan identitasnya. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Artinya Tuhan ngomong, gue ini laki-laki loh, gue ini perempuan. Ya. Itu ajaran yang pertama sebenarnya. Jadi ajaran yang pertama yang pernah ada di alam semesta ini bukan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan pukul bahu hantam. Gue ini laki-laki. Itu yang paling mahal. Karena menurut saya Tuhan itu tidak akan ada gunanya sekalipun dia maha kuasa, sekalipun dia maha kaya, sekalipun dia maha kasih, tapi kalau dia tidak laki-laki itu sangat tidak ada harganya. Justru Tuhan itu nomor satu yang kemuliaannya, nomor satu yang tertinggi itu adalah posisi dia sebagai laki-laki. Makanya Tuhan memperkenalkan dirinya laki-laki diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti hukum yang pertama yang harus kita pelajari bahwa Tuhan itu harus laki-laki. Ya. Itu dulu. Jangan Tuhan maha kuat, maha kuasa, terus dianya apa? Gendernya apa? Angin, roh, seperti kata dia. Ya angin dan roh kan tidak bisa diperkenalkan. Kenalin nih, Ren, apa? Intinya roh. Dia tidak terlihat dan dia tidak bisa disamakan dengan apapun. Iya, mana bisa kita kenal dia? Kenalin Ren, lihat mukanya, lihat wajahnya. Jadi Tuhan itu memperkenalkan dirinya pertama-tama kepada waktu penciptaan. Saya ini laki-laki. Itu dulu poinnya. Makanya ketika anak lahir yang ditanya, anakmu laki-laki atau perempuan? Enggak ditanya, anakmu kaya atau kuat. Tidak. Anakmu laki-laki. Bahwa
hukum yang terutama dalam mengenal Tuhan. Bukan 3 pribadi, 1 hakikat, 1 hipostasi. Apaan itu? Itu sampah itu. 3 pribadi, ya pribadi apa? Kucing juga ada pribadinya. Pribadi apa? Atau apakah Tuhan itu binatang? Kan bisa aja orang berpikir, jangan-jangan Tuhan naga atau kambing atau seperti di India, sapi. Tidak, Tuhan itu laki-laki. Makanya Yesus itu jadi manusia. Kenapa dia nggak jadi kambing? Kenapa dia nggak jadi binatang? Karena dia mau menjadi manusia, karena manusia itu diciptakan segambar dirinya. Makanya ketika Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu udah cukup bagi kami. Dia bilang apa? Kalau siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi hukum yang pertama itu Tuhan laki-laki. Berbeda dengan dia. Nah, terus Tuhan itu satu apanya? Satu batang pohon. Saya tanya, Tuhan itu laki-laki. Terus kan ada 3. Ada Allah Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ketika Tuhan menciptakan Adam, apa Tuhan ngomong? Tidak baik manusia itu sendiri. Aku akan memberikan penolong baginya. Kenapa Tuhan memberikan penolong bagi Adam? Ya karena Tuhan itu juga ditolong sama istrinya, itu Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu ciptaannya Bapa? Benar dong. Roh Kudus itu setengahnya Bapa. Membelah diri begitu. Ya bisa dibilang begitu. Karena kan Adam Hawa itu kan diambil dari tulang rusuk kan. Tulang rusuk artinya dari bagian dari tubuhnya dijadikan yang sepadan. Setengah dari laki-laki itu perempuan. Jadi tidak bisa dikatakan Roh Kudus itu diciptakan. Karena Roh Kudus pun itu sesuatu yang di dalam diri Allah yang membuat Allah itu sempurna. Makanya dengan adanya Roh Kudus bisa melahirkan. Ya, Roh Kudus berarti wanita. Jelas, karena laki-laki nggak bisa melahirkan. Ibu berarti ya. Betul, ibu. Ya, mohon dibantu didetailkan. Bapak apa itu? Bapak satu, Ya. laki-laki. Ya. Tentu Kudus Roh Kudus perempuan sebagai ibu. sebagai ibunya. Terus Yesus. Yang ketiga anaknya, perpaduan antara Bapa dan Roh Kudus satu. Saya tanya sekarang, kenapa anaknya cuma 1? Begini, Allah itu kan blueprint, dia adalah masternya. Jadi pada dasarnya Tuhan itu ya memang 3. Itulah dia kata si Lugat Tampunan, Tuhan itu emang 3. Itu ajaran sesat atau bidat yang diajarkan oleh Lugat Tampunan. Terus Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu ada 1. Mari kita lihat ayat Alkitab bahwa Tuhan itu emang 1 berdasarkan ayat Alkitab berikut ini. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ehad itu artinya 1. Tapi 1 apa? 1 substansi. Itu yang benar. Ada lagi kata Ehad, kita lihat kata Ehad berikut ini. Kejadian 1 ayat 9, berkumpul pada satu tempat. Wayomer Elohim Iyaku Hamayemitat Hatta sama El Makoyim Ehad. Kata yang digunakan juga 1, yaitu 1 tempat. Air yang ada di Afrika dengan air yang ada di Indonesia dengan air yang ada di Cina jadikan 1 tempat. Itu artinya Ehad. 1 juga, tapi artinya 1 tempat. Ada lagi, ada lagi. Kejadian 2 ayat 24, sehingga keduanya menjadi 1 daging. Imau wadebak beteo wayaku lebasar Ehad. Sama, kata yang digunakan Ehad, tapi ini 1, yaitu 1 daging, terdiri dari laki-laki dan perempuan, suami dan istri, atau dalam hal ini Adam dan Hawa. 1 daging. Ada lagi kata 1, tetapi 1 yang dimaksud 1 pribadi. Itu bukan Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen itu 1 substansi, yaitu Ehad, bukan Yahid. Nah, bagaimana dengan kata Yahid berikut ini? Kita lihat kata Yahid berikut ini. Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Wayomer
Hanahet bin Kaet Yehideka. Nih, kata yang digunakan juga sama, satu, tetapi satu pribadi. Sedangkan Tuhan bukan satu pribadi. Tuhan itu satu substansi, tiga pribadinya. Jelas? Jelas. Berarti ya Yahid berarti satu pribadi, dan Tuhan bukan Yahid tetapi Ehad, yaitu satu substansi, bukan satu pribadi. Kalau satu pribadi itu Yahid. Itu Kejadian 22 ayat 2. Ada lagi kata Yahid. Kita lihat kata Yahid berikut ini. Mazmur 25 ayat 16. Sebab aku sebatang kara, pane elai wahende Yahid. Sebatang kara artinya satu. Satu juga artinya Yahid juga, tetapi ini satu pribadi. Karena kan sebatang kara artinya kan sendirian. Kalau dia sendirian berarti satu pribadi. Jelas. Tapi Tuhan bukan satu pribadi. Tuhan itu satu substansi, tiga pribadinya. Jelas. Jelas. Terus ada pertanyaan, kalau Tuhan itu satu, Bapa, Anak, Roh Kudus itu siapa? Kan gitu. Oke, gue jawab ya. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Jumlahnya berapa? Jumlahnya satu. Jadi Tuhan itu jumlahnya satu. Yaitu satu substansi, bukan satu pribadi. Jadi hati-hati ya, jangan sampai salah menjelaskan Tritunggal. Kalau Anda salah menjelaskan Tritunggal, cuma dua kemungkinannya. Anda masuk ke dalam kesesatan Triteisme seperti yang diajarkan Lugat Tambunan, atau Anda masuk ke dalam kategori Unitarian yang mengatakan Tuhan itu satu pribadi. Itu dua-duanya salah. Yang benar bagaimana? Tuhan itu satu substansi, tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namanya siapa? Namanya Allah Tritunggal. Jelas? Jelas. Itu saja jawabanku dari hari ini. Jika ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Shalom Alaikum, Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.